Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AF dimanapun berada, kita kembali lagi. Hari ini kita berkunjung ke kebun kedelai, ya. Program kemitraan Pak Jaki dalam budidaya kedelai, ya, dalam pengembangan ekosistem pertanian. Di sini sudah ada saya bersama Pak Jaki, kemudian ada Pak Erik juga selaku eksekutor timnya Pak Jaki, ada ketua kelompok taninya juga, dan ada para petani. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar budidaya kedelai yang sudah dilaksanakan di sini, ya. Mungkin diawali dulu dari Pak Jaki dulu deh. Baik, nah, ini adalah komitmen saya yang sudah saya gaungkan sejak 2018, ya. Indonesia pasti berdaulat dengan pangan, kira-kira begitu. Indonesia pasti swasembada pangan, ya. Tapi tidak mungkin Indonesia berdaulat dengan pangan dan Indonesia swasembada pangan apabila yang bekerjanya sedikit, ya. Mesti seluruh stakeholder dari mulai kebijakan pemerintah, eksekutif, legislatif, seluruhnya mendukung, terutama regulasi. Dalam hal ini pembiayaan yang memang harus seimbang antara pembiayaan yang dikucurkan kepada sektor pertanian dengan korporasi yang lainnya, seperti itu. Terutama pengucuran anggaran kepada para petani seperti ini, kelompok tani, ya, seperti itu. Kita tanya, udah pernah dapat uang dari bank belum? Udah pernah dapat pinjaman dari bank belum? Udah berapa? 30 juta. 30 juta, ya. Lancar. Bayarnya Lancar, bagus. Lancar. Ya. Jadi udah ada yang 30 juta, ya. Nah, kemudian ini udah dapat dari bank? Belum. Nah, ini belum. Belum pernah dapat dari bank? Belum. Ya, Bapak udah? Belum juga. Belum juga. Jadi ada 4 orang di sini, yang satu sudah dapat dari pinjaman 30 juta untuk pertanian, bukan? Bukan. Oh, bukan. Untuk apa? Untuk modal warung saya. Oh, bukan warung. Pemirsa, ya ini udah ketemu di lapangan nih. Bapak asli mana? Asli Tarengtong. Tarengtong RT 1. Kecamatan apa? Cibadak. Kecamatan Cibadak. Namanya? Naim, Bapak Naim. Bapak Naim. Dia dapat kredit untuk warung, bukan untuk pertanian. Bukan. Mengharapkan nggak dapat kredit dari perbankan untuk pertanian? Mengharapkan. Sangat mengharapkan. Iya. Tapi kenapa nggak dapat? Belum data sekarang, makan. Belum datang. Belum daftar, maksudnya saya belum daftar. Banknya belum datang. Maksudnya bapaknya belum daftar ke bank gitu. Ke pertanian? Belum. Ya, coba ya kita lihat, nanti buktikan daftar. Dapat nggak pinjaman ke bank khusus untuk budidaya kedelai? Bilangnya begitu. Saya mau sini. Mau budidaya kedelai, ya. Budidaya kedelai, tapi saya pengen pinjam uang ke bank, dikasih nggak, ya? Seperti itu. Ya. Kalau Bapak pinjam ke bank kedelai, saya jamin, ya. Pembayarannya saya jamin, asal benar dipakai nanam kedelai. Kedelainya dibeli oleh saya, oke? Duitnya pinjam ke bank nggak apa-apa, tapi tidak boleh uangnya dipakai untuk yang lain, khusus kedelai. Setuju nggak nih? Oke, ya. Udah pernah dapat pinjaman dari bank khusus untuk budidaya kedelai? Belum, ya. Jadi di sini pemirsa ada 5 orang petani asli sini, penduduk sini, ya. Ini adalah semuanya budidaya kedelai, ya Pak Erik, ya. Tapi satu pun belum ada yang dapat pinjaman dari perbankan. Mohon, ya, perbankan turun tangan untuk budidaya kedelai, difasilitasi, ya. Murah 1 hektar, ya. Paling cuma 4 juta, 5 juta 1 hektar, ya. Jadi kalau mengucurkan 30 juta adalah itu untuk kepentingan paling tidak 7-8 hektar, ya enggak? Seperti itu, ya. Seperti itu. Mari kita bicara nih, ya. Saya sekarang berada di tengah-tengah bapak-bapak kelompok tani. Ini kelompok tani apa namanya? Motekar. Hah? Kelompok petani Motekar. Kelompok tani Motekar. Ah, nih pegang. Motekar. Berapa anggotanya? Anggotanya 94.
Petani, petani. Motekar. Ya, kelompok Montekar. Umur Bapak berapa? Umur 56 tahun. 56. Sini kamu kelompok tani mana nih? Namanya apa mau? Sama juga? Oke, langan. So, pegang. Deden Abdurrahman. Deden Abdul, kelompok tani apa namanya? Sugi Mukti. Sugi Mukti. Subi Mukti. Nah, ini milenial. Ini milenial. Ini yang kita harapkan, mudah-mudahan tolong terus ya milenial. Oke, ini dari mana? Motekar. Bapak Motekar nih? Anggota. Ah, di sini ada 2 kelompok tani, Motekar dan Sugi Mukti ya. Nah, saya berada di tengah-tengah para kelompok tani yang mengharapkan ya kucuran dana dari perbankan khusus budidaya kedelai. Ya. Saya ingin langsung aja kepada penanggung jawab kedelai ini, Pak Erik ya. Bagaimana prospektif nanam kedelai dari sekarang dan selama-lamanya? Ya, pemerintah hari ini Kementerian Pertanian sudah memberikan budidaya ini berapa ratus ribu hektar ya. Untuk Sukabumi berapa, untuk ini berapa, dan ini kan nanti yang program kita program apa yang kita lakukan ya. Apakah Kementerian Pertanian ada dan kita ada. Silakan Pak Erik. Baik, mungkin Pak Erik sebelumnya ya. Mohon maaf Pak, supaya ada gambaran juga kita di lokasi ini. Enggak, Pak ini. Supaya ada gambaran juga kita di lokasi ini ya. Kita pengen tahu gambaran di lokasi ini ada berapa petani, ada berapa hektar, kemudian sudah kapan nih, sudah berapa lama ini dimulai, kemudian gambaran kemitraannya seperti apa gitu Pak. Ya. Itu dulu, mungkin nanti langsung disambung sama pertanyaan dari Pak Jaki barusan secara nasional itu Pak. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berarti saya ngadep kamera nih ya. Harus kamera dong. Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erik Herwinda, penanggung jawab budidaya kedelai di PT Doa Bangsa Agrobisnis. Di lahan sini, blok Bintang di sini, dengan kelompok taninya Motekar, ketuanya Pak Agud. Di sini ada sekitar 29 petani ya Pak Agud ya. Yang tersebar dalam area luasan sekitar 6,3 hektar. Semuanya budidaya kedelai mandiri. Nah, kita melakukan kerjasama sebelumnya tentu sosialisasi. Ditanya minat atau tidaknya, ternyata saya respect luar biasa. Petani di sini minatnya sangat tinggi. Karena apa? Kenapa minatnya tinggi? Karena satu, memang kita memberikan jaminan pasar, kita memberikan edukasi pola tanam yang baik, pendampingan dari mulai awal sampai akhir. Kemudian selain itu kita juga memberikan semacam modal kerja dalam bentuk benih dan saprodi. Komitmen ini dibangun supaya memberikan satu gambaran kepada petani bahwa petani kedelai bisa mandiri, tidak tergantung bantuan pemerintah. Ini diharapkan adanya semacam kinerja atau sinergitas yang baik antara petani dengan mitra. Kita PT Doa Bangsa Agrobisnis memang mengkhususkan diri berbisnis di bidang pertanian, salah satunya kedelai. Kemudian pola kemitraan yang kita lakukan dengan kelompok Motekar ataupun dengan Sugi Mukti, kita mengadakan kerjasama ini berkesinambungan. Pola kemitraan yang kita bangun adalah memberikan bantuan benih. Kita juga punya sebagai produsen benih memberikan benih yang cukup baik supaya daya tumbuhnya di atas 80%, dan alhamdulillah kelihatan memang terbukti ya. Daya tumbuh benihnya di atas 80%. Kemudian kita juga ada nutrisi tanaman untuk mensupport supaya tanaman itu bertumbuh kembang dengan baik.
ada pupuk Putura yang berbahan baku batu bara, yang dimana pupuk itu juga sudah kita ekspor ke Amerika. Terkait dengan budidaya kedelai, pemerintah dengan Kementerian Pertanian melalui Direktorat Agabi tahun ini mencanangkan 52.000 hektar sebaran di seluruh Indonesia. Kebetulan di Kabupaten Sukabumi mendapatkan kuota 1.200 hektar. Hanya itu di daerah Pajampangan, Pak. Ya. Di 9 kecamatan wilayah 6 Kabupaten Sukabumi. Tadinya saya juga mengusulkan ke pemerintah untuk masuk ke program P3BTP, hanya berbagai pertimbangan. Program P3BTP ini dikhususkan untuk penangkaran, sementara kelompok Motekar ini memang baru pertama kali melakukan budidaya kedelai. Diharapkan nanti program selanjutnya Pak Gud bisa mendapatkan bantuan, dan itu sudah komitmen kami, support dari berbagai hal. Dan pihak dinas pun siap hadir, Pak. Saya coba memfasilitasi kepala dinasnya, kita coba undang ke sini, insya Allah habis Lebaran mau datang ke sini. Nah, selain program reguler yang 1.200 hektar yang didapat oleh Kabupaten Sukabumi, bulan kemarin saya juga ikut rapat bahwa Direktorat AKABI, Aneka Kacang dan Umbi itu mengusulkan untuk penambahan area tanam menjadi 300.000 hektar di seluruh Indonesia. Jadi totalnya? Totalnya 300.000 plus 52.000, jadi 352.000 untuk tahun ini bantuan berupa benih, saprodi, saprodi berupa pupuk, rhizobium, dan pestisida. Di Sukabumi mendapatkan kuota 2.000, Pak. 2.000 ton, 2.000 hektar. Oke. Nah, ambil tuh sama kelompok tani ya. 2.000 hektar. Mudah-mudahan. Karena kita yang beli ya. Kita yang beli semuanya. Nanti kita yang beli ininya. Nah, setelah ini tanam panen, coba kita ajukan, mudah-mudahan ini dapat bantuan dari pemerintah. Nah, ini untuk merangsang petani untuk terus giat berbudidaya kedelai. Karena budidaya kedelai, saya optimis ini sangat menguntungkan ke depannya. Nah, kemudian selain program ABT, ada juga ke depan program KUR yang tadi Pak Jaki, kita kejar ya. Pak Jaki tadi sampaikan. Jadi pemerintah saat ini membuka diri, informasi dari Direktorat PSP. Tapi belum ada yang cair. Tapi belum ada yang cair. Untuk petani kedelai di Sukabumi belum ada yang cair satupun. Ya, jadi nanti kalau petani belum mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa benih dan saprodi yang selama ini kita kerjasama, Pak, itu sebenarnya ada bantuannya. Tapi kalau memang petani itu minat untuk berbudidaya kedelai, ada bantuan berupa dengan skema KUR, pinjaman. Bunganya hanya 6%. Bapak pinjam 5 juta misalkan, 1 tahun, bunganya kan cuma 300 kali 6% kan cuma 300.000 setahun. Bayar itu pola yang diajukannya bisa bayar panen, Pak. Ya. Atau bulanan, tergantung Bapak maunya. Tapi selama penanaman, pemeliharaan, dan segala macam, ketika itu Bapak menggunakan dana KUR, kita juga siap mendampingi, begitu. Karena 100% kita dampingin. Ya. Dan 100% KUR-nya dibayar oleh petani. Iya, betul. Jadi kalaupun petaninya gagal, kita bayarin. Ya, Kan begitu. begitu. Ya nggak? Betul, Pak. Siap. Supaya banknya percaya sama petani. Gitu. Petani juga percaya pada kita. Kan begitu. Ya. Setuju nggak? Setuju. Kita kompak nih, ini live nih. Ditonton nih. Ya, oleh DPR. Ya. Ya, sehingga ini bisa terbangun satu ekosistem. Ekosistem dalam budidaya pertanian. Kita selain mengawal dari awal, menjamin pasar, jadi gini Pak Erik ya. begitu. Bantuan pemerintah Ya, dikerjakan di kelompok tani ini ya. ya, Kemudian panennya kita beli Ya. dengan harga 8.000. Oh, 8.000 tuh, ya kan? Ya, 8.000 dengan asumsi kalau ininya mulus per hektar bisa 1,5 ton ya. Nah, itu. Iya, bisa. Bisa 1,5 ton. Harapan bisa lebih, Pak. Bahkan bisa lebih. Ya, minimal 1,5 lah. Jadi dibeli tuh, ya. Kemudian kita nanti sekian persennya kalau bantuan sudah tidak ada, kita langsung bermitra dengan perbankan. KUR, bapak-bapak boleh ambil KUR satu-satu, tapi jangan gede-gede. Saya nggak mau gede-gede nih, ya KUR-nya. Kenapa? Nanam kedelai cuma 1 hektar, ya udah pinjamnya cuma 4 Paling juta. 4 juta paling. Itu ya, 4 juta.
Jadi hanya untuk budidaya kedelai 4 juta aja, nggak gede-gede. Kenapa? Karena ya kalau misalnya 4-5 juta bolehlah ya. Supaya apa? Ada lebihnya nanti Pak ya. Kalau nggak ada lebihnya kan susah ya. Nanti kita beli ya. Kemudian karena kita yang beli, Pak Erik yang bayarin ke bank. Pak Erik yang bayarin ke bank ya. Kamu Bapak datang aja ke ini ya. Nanti dengan Pak Erik bisa kita Tapi kawal. tolong Pak Erik idenya surat-suratnya ya, bentuk kerjasamanya, dinas dan lain sebagainya. Banknya rencana bank apa? Bank BJB ya? Bank BJB. Bank BJB, Bank BJB yang dan sudah, BRI. yang sudah kerjasama ini kan? Ya, Artinya BJB dan gini, BRI. bank juga jangan langsung ke petani. Ya. Nanti dipakai beli ayam lagi kan? Ya kan? Susah nantinya. Begiliran-giliran lagi ke kita kan begitu. Ya, karena kita jadi penjamin, Pak. Kita Oh, penjamin. Pak, kita Jadi itu gini, jadi penjamin. Pak kalau ya, Pak siapa namanya? Pak Agun. Pak Gunawan. Jadi gini, kita benar-benar 100% mau membina Bapak semua, petani semua. Kalau kita bina ya, tapi perlu kerjasama bareng-bareng ya. Kita sama-sama kerjasama bareng-bareng ya. Saya janji ya, ya. Seluruh Kabupaten Sukabumi saya akan ini, bukan hanya daerah ini, seluruh Sukabumi ya, siapa saja ya. Cuman tidak mungkin saya membantu Bapak dari kantong saya, nggak akan kuat. Kita gunakan dana perbankan. Nah, perbankan juga ada regulasinya yaitu OJK dan lain sebagainya. Tidak boleh uang bank tidak dibayar. Banyak sebelum-sebelumnya yang macet. Insya Allah sekarang ke depan tidak lagi macet karena ada doa bangsa ya. Doa bangsa sejak berdiri 2015 macet nggak? Nggak ada macet ya. Seperti itu. Nah, jadi sekarang sudah kondusif nih ya. Kita semua tapi satu-satu dulu, kita kedelai dulu. Ini kan berarti program yang barusan memang belum berjalan lah ya. Yang udah berjalan ini mandiri kan? Mandiri. Yang 6,3 Tapi mandiri dari mana tuh modalnya, Jad? Dari Itu 100% dari PTDBA. Oh, Dari Pak F. Jaki. PTDBA. Iya, di mana Pak F. Jaki? Jadi mandirinya dari PTDBA. Mestinya mandirinya dananya dari KUR ya. Ya. Seperti itu. Tolong video ini sampaikan ke BJB sama BRI ya. Kita ingin ada gambaran nih Pak, karena memang udah beberapa kali juga disampaikan. Cuman kita ingin dapat gambaran juga. Nanti dari kita Satu-satu tanya nanti. ya kita tanya juga. Setelah ya. Selain di sini yang 6,3 hektar ada yang sudah jalan lagi ya di Sukabumi. Ada di Kecamatan Ciracap. Berapa Cilacap. hektar? 25 lebih luas, Pak. Udah ditanam. Sudah ditanam. Ada yang belum karena di sana curah hujan juga belum menentu. Yang sudah tanam hampir ada 15 hektar, Pak, iya. 20 hektar yang sudah tanam, yang belum tanam 5 hektar lagi karena menunggu curah hujan yang baik. Oke, itu juga polanya berarti sama juga ya, mandiri juga. Sama. Ini kan kita sebenarnya kan semacam stimulan saja. Petani bergerak mau menanam budidaya kedelai, setelah mendapatkan hasil mau nanam ulang, kurang modal, jangan ke kita arahkan ke bank. Begitu paham ya? maksudnya. Oh gitu ya? Iya begitu, Pak. Keren. Nggak, ini kalau boleh tahu ada yang sudah panen belum nih khusus di budidaya kedelai? Belum. Ini kan baru hari keberapa? Ya ada yang paling tua tanaman itu 1 bulan di sini paling lama. Nanti kan sekitar 90 hari untuk usia panennya. Bagaimana dengan program ini menarik atau tidak untuk kelompok tani? Kan itu. Gimana tuh Pak? Oh ya, terima kasih. Kenalkan dulu, nama saya Agut Gunawan, kelompok tani Motekar, Desa Naglasari, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Pertanyaan itu sangat bagus karena kami mewakili para petani. Sangat menarik karena di Naglasari belum pernah ada tanaman kedelai. Kebanyakan tanamannya hanya singkong. Tapi saya kenal sama Pak Enis ya Pak. Sama Pak Enis dulu tahun 2019 ada peluang turun ke Naglasari, bahkan memperlebar lahan ya Pak ya. Memperlebar lahan untuk kacang kedelai. Nah ternyata kami sama rekan kelompok, alhamdulillah sudah terdaftar 6,3 hektar ya Pak ya di kedelai.
Untuk tahap tanam pertama baru di usia 30 hari. Preasi Pak, preasi ada yang belum ditanam juga, ada yang baru 2 minggu berpreasi karena cuaca. Dan seterusnya untuk kacang kedelai sekali lagi kami sangat menarik Pak. Kan tadi polanya dibeli semuanya Ya. oleh kita, kemudian juga nanti modal, masing-masing petani juga bisa akses ke bank, tapi modalnya sesuai modal untuk biaya tanam, ya. Jangan gede-gede pinjamnya, ya, supaya apa? Bisa dibayar oleh hasilnya gitu, Jaik ya. Nah, pola itu baik nggak? Seneng nggak seperti itu? Program yang akan kita bangun seperti itu, Pak Ketua. Kalau untuk saya sih emang keluhannya para anggota masalah modal. Untuk saya sebagai kelompok sih senang. Kemungkinan kebanyakan anggota juga kayaknya mah gitu Pak, senang kayaknya mah karena intinya Jadi gini, kurang ke modal. banknya dijamin oleh Pak Erik. Oh iya. Dijamin oleh Pak Erik ke banknya. Tapi Bapak juga harus menjamin uangnya dipakai nanam kedelai ya. Seperti itu. Kedelai dibeli. Nah, ya seperti itu. Oke, coba kelompok muda nih, ketua kelompok muda. Assalamualaikum warahmatullahi Nih wabarakatuh. milenial nih. Kamu bawa lagi yang banyak ya milenial ya. Siap. Nanam kedelai. Dengan ini saya dengan program ini saya sangat suka karena belum pernah sih, Tanam kedelai. belum pernah tanam kedelai gitu. Dan kemitraan ini belum pernah ya dilakukan. Ya, Nah, oke. Jadi senang ya. senang Pak. Nah, silahkan yang itu baju hijau, biru, tentara. Baju tentara. Ya. Apa komentarnya? Senang? Ya senang sekali kalau di nanti tanaman kedelai. Ya baik. Silahkan Bapak. Pak, Satu-satu. pasti senang sih kalau dijawab Pak. Cuman ini mau tanya gini, ini kan artinya belum panen juga udah seneng nih. Apakah senangnya itu karena memang kita ngelihat pertumbuhan kedelainya, tanamannya, atau memang ya udah dijamin memang dari modal memang udah ada benih, udah disiapkan, pupuk udah ada, bahkan udah ada pendampingan juga ya Pak Erik ya. Termasuk panen juga dibeli kan, otomatis gak ada resiko lah di petani, katakanlah seperti itu. Ya. Selain dari itu gimana maksudnya? Senangnya gini, kan sekarang nggak ada modal, dikasih bibit, kasih rabuk ya, nganyuk atau ngasih itu belum tahu ya. Bayar panen. Bayar karena Yang kedepannya apa? Ngedengar kayak gini sekarang, pakai pinjaman dari bank. Kayak itu bapak punya modal, buat itu di kebun itu ya. Nyangannya, nanamnya nggak ada modal. Kalau dikasih bank, enak gitu. kalau ini udah pinjam ke bank tapi buat warung. Kacau. Bapak, Udah, lanjut. berapa hektar Pak di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan nama Waalaikumsalam. saya Ya. Bapak Naih dari Kampung Terong RT 1 RW 3 Desa Negrasi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Saya bukan kelompok, saya petani. Benar. Sebagai petani, saya senang sekali petani kedelai ini baru pertama kali menanam kedelai itu di program sekarang. Saya senang sekali. Ya. Bahkan akan dikasih pinjaman modal dari bank. Alhamdulillah. Senang sekali saya. Baik. Begitu karena saya punya modal untuk petaninya. Itu. Pak Erik lagi nih Pak. Kita ingin dapat gambaran untuk 1 hektar lahan itu dibutuhkan berapa modalnya, kemudian estimasi hasilnya itu dapat berapa ton, ya supaya juga dapat gambaran juga nih. Katakan tadi 4 juta itu terdiri dari apa, kemudian nanti panen jadi berapa sih petani, sehingga istilahnya per 1 hektar itu ngantongin uangnya berapa dalam waktu 4 bulan ya, kalau 3 bulan. 3 bulan. Itu Pak, kita ingin dapat gambaran itu. Baik, jadi modal yang dibutuhkan untuk budidaya kedelai hitungan per hektar kurang lebih 2,5 juta lah. 2,5 juta. Jadi dari benih 1 hektar itu membutuhkan kurang lebih 40 kilo. Kemudian herbisida
Herbisida apalagi di sini kan banyak yang pemula membuka lahan. Herbisida sangat dibutuhkan. Herbisida rata-rata per hektar itu antara 4 sampai 5 botol. Di mana harga herbisida juga sekarang udah luar biasa ya, harganya sangat melonjak. Kalau tidak salah 125 atau 130 ribu per liter. Kemudian pestisida. Selanjutnya pupuk NPK. Luar biasanya, ini saya juga baru menemukan petani yang siap memberikan tanaman ini pupuk dengan pupuk NPK termahal. Pakai mutiara gitu. Ini luar biasa gitu. Kemudian selain itu menggunakan juga pupuk Futura yang berbahan baku batu bara, ada nutrisi NST dan NSK. Nah, kombinasi pupuk, nutrisi dan segala macam itu diharapkan bisa memberikan daya tumbuh yang maksimal. Target kita minimal sebenarnya 1,5 ton. Jadi 1,5 kali 8.000 12 juta. 12 juta. Kalau hitung-hitungan modalnya 2 juta Setengah? 2,5 juta, itu masih ada 9,5 juta Per 3 bulan per ya? 3 bulan. Oke, jadi gambarannya di luar mungkin tenaga kerja lah ya. Di luar tenaga Di luar kerja, tenaga ya. kerja. Kalau petani kan punya lahan, Ya. berarti 1 hektar 2,5 juta, jadinya 12 juta. 12,5 juta. Itu target minimal, mudah-mudahan bisa tercapai di atas 1,5. Kaitan ini juga karena kan ini budidayanya istilahnya baru pertama juga nih. Ya. Baru pertama juga, kita nanti akan cross check lagi nih saat panen ya. Ya. Artinya tadi target 1,5 apakah di bawah, apakah di atas, itu Ya, satu. betul. Kemudian tantangannya juga karena kita tahu nih kedelai itu ada iklim juga berlaku, tak hanya Betul. itu saja. Itu bagaimana dari Pak Erik nih selaku itunya? Kita melakukan ini dengan berbagai pertimbangan yang kita punya di tim DBA. Ada tim budidaya, ada khusus spesialis pupuk, bagaimana supaya daya tumbuhnya bagus. Nah, bagaimanapun lahan ini lahan baru yang kita garap. Lahan darat. Kenapa saya milih lahan darat? Ini untuk alternatif kelangkaan benih di awal tahun. Karena setiap tahun rata-rata itu tidak ada penangkar yang mau menangkarkan benihnya. Karena kebanyakan mereka menangkarkan kedelai di sawah. Sementara bulan Oktober sampai Maret, hampir rata-rata semua petani di Indonesia itu menanam padi. Tanaman selat ya. Nah, makanya kalau misalkan di lahan darat ini kita berhasil, ini justru akan dikembangbiakkan lagi, dikembangkan lebih luas lagi di lahan darat. Karena di lahan darat tidak akan ada musim berhenti terselang oleh padi begitu. Bukan Begitu tanaman maksudnya. selak lagi jadinya Bukan- kalau ini dilanjutkan Bukan tanaman terus ya. selak lagi, bahkan ini bisa 3 kali setahun. 3 kali setahun. Bisa 3 kali setahun. Apalagi dengan semangat Pak Nahi yang luar biasa. Nanti ada pinjaman dari perbankan. Pak Nahi, kalau misalkan modal real ini cuma 2.500.000, ada 1.500.000 sebenarnya untuk olah tanah. Biaya olah tanah gitu. Jadi kalau 4 juta, Kalau 4 juta itu 1.500.000 itu silakan. untuk biaya sendiri. Kenapa nggak gitu. boleh gede-gede? Karena setelah panen, mari kita menikmati hasil setelah panen. Jangan sebelum panen sudah dinikmati. Ya. Kenapa? Kalau pinjam ke bank kan ada bunganya. Ya. Tapi kalau pinjamnya kecil, bunganya kecil. Kan kita membantu. Kalau Saya- paritas kedelainya itu sendiri, kita kan biasanya kedelai itu untuk tahu tempe ya. Itu kira-kira masuk ada grade, nggak ada grade-gradenya gitu. Ya, kita di sini menggunakan paritas Anjas Moro karena Anjas Moro relatif adaptasinya cukup baik di berbagai lahan, baik itu darat ataupun sawah. Ada beberapa paritas yang lain seperti Grobogan, Biosoy yang punya biji besar, lebih besar dari Anjas Moro, hanya rentan. Mereka harus adaptasi dulu. Mungkin di tanaman kedua, ketiga, keempat selanjutnya baru tumbuh baik. Nah, karena kita memulai, saya pilih paritas Anjas Moro yang saya rasa ini yang paling bandel lah. Paritas yang paling bandel yang bisa menghasilkan setara sebenarnya dengan paritas yang lain. Begitu. Oke, kira-kira nih tadi kan berarti benihnya sendiri sudah dipilih, Ya. menyesuaikan. Lahannya juga sudah ya. Ya. Kemudian pupuknya juga sudah. Ya. Tinggal kita nanti pembuktiannya panennya seperti apa. Mudah-mudahan ya sekarang sudah happy. Nanti panennya kita berikan otomatis kalau ini sesuai dengan harapan, otomatis pasti mau ya.
Ya, melanjutkan. ya, seperti itu. jelas. Ya. Itu aja mungkin Pak untuk Oke. closing. Ya, saya closing statement. 1, sabar, ikhlas, amanah. Ya. Jadi ikhlas kerja terus-menerus. Sabar ya, kita bersama-sama berjuang, ya. Amanah, ya. Jangan lupa ya, setelah salat kan setiap waktu salat kan? Iya. Nah, jangan lupa kita berdoa bersama-sama. Amin. Amin. Ya, saya doa bangsa diberi satu kekuatan, kemampuan, diberi juga kesehatan. Bapak semua juga sama. Kita mengais ya, mengais rezeki bersama-sama, mencari rezeki bersama-sama. Yang ngasih rezeki tentu saja Allah, ya. Tapi kita kerja keras, ya. Seperti itu. Kalau kita sepakat, kita selama-lamanya, ya. Selama-lamanya. Karena yang datang ke sini bukan pribadi tapi lembaga, ya. Seperti itu. Kita bertani selama-lamanya. Ya. Sekarang bapak-bapak sudah punya induk semang, yaitu doa bangsa. Ya. Saya Ayub Jaki. Ya, saya Ayub Jaki. Karena Ayub Jaki ini adalah uji coba tahap pertama di Sukabumi, Pak Erik. Kita rencananya ambisius 60.000 hektar seluruh Sukabumi, ya. Seluruh Indonesia ambisius juga. Paling tidak 1 juta hektar seluruh Indonesia. Ya, untuk mencapai 1 juta hektar kan harus 1 hektar dulu, 2, 3 terus ya, seperti itu. Nanti kita ada di seluruh wilayah dari mulai Aceh sampai Papua. Ya, itu program komitmen doa bangsa untuk membangun ekosistem pertanian di seluruh wilayah Indonesia. Itu Pak. Ya, ikuti terus. Ya, tagih ya. Apa yang disampaikan tagih. Ya, itu. Jadi kita komitmen. Janji saya kepada yang menciptakan saya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mau membina para petani supaya petani pendapatannya meningkat, produktivitasnya meningkat. Ada masalah, mari kita pecahkan bersama. Tanaman kurang baik, kita pecahkan bersama. Ya, pupuknya kita pecahkan semua. Cari solusi ya. Saya kira itu. Terima kasih. Oke. Baik teman-teman, itu dia ya kunjungan kita pada hari ini. Jangan lupa ikuti terus karena pajak ini gak akan kehabisan konten ya, karena setiap hari ya kegiatan terus menerus berlanjut. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.